Bulan suci Ramadan ini bulan yang mulia. Datang di saat umat Rasul Muhammad SAW membutuhkan pencerahan. Kalau puasa-puasa yang lain memang ada perbedaan. Perbedaannya karena ini perintah Allah, perintahnya Allah. Nah, Ramadan sendiri itu adalah termasuk min jumlatil asma'illah, tersebut dalam kitab Al-Hunyah bahwa Ramadan itu adalah nama Allah yang digunakan untuk membakar dosa-dosa hambanya Allah, yakni umat muslim yang mau berpuasa. Oleh karenanya puasa itu bisa menjadi junnatun minan nar, menjadi tameng dari neraka. Sudah barang tentu kalau bisa diterimanya menjadi pengampunan dosa, pasti harus menetapi syarat-syarat yang syarat tersebut membuat Ramadan tidak rusak. Contoh, Ramadan itu karena menjadi syariat Islam. Kalau syariat Islam berarti kewajiban ini ada aturan. Nanti kayak poso-poso sunnah. Kalau puasa sunnah sih penjenengan kapan saja niatnya enak. Kalau Ramadan lain, niatnya harus mabit, harus menginap dulu. Kalau sampai niat Ramadan, kalau bisa niatnya sebelum pukul 1, itu mabit. Kalau pukul 1 berarti sudah ganti hari. Sedangkan puasa kita itu kan untuk hari berikutnya. Lah, kalau niat sampai niatkan pada saat sebelum pukul 1 atau sebelum pukul 12 itu. Makanya kalau di kampung-kampung, di kota-kota, di musala masjid mesti diulangi, dituntun sama imame, mari terawih langsung membaca niat puasa Ramadan bersama-sama. Lalu taklim ini penting bagi orang-orang yang awam, bagi masih yang belum mengerti. Dengan dituntun niat setelah selesai sholat tarawih itu memudahkan untuk berniat puasa Ramadan yang pas, sehingga dengan niatnya yang benar menjadi keabsahan daripada perilaku ibadah itu. Soalnya niatul mukmin itu ya khairun min amali. Lah kata khairun min amali ini menjadi sebuah khair kalau niat itu sesuai. Bukan berarti hanya niatnya saja terus gak ngelakoni poso dihitung poso. Ya niatnya ya niat pancet dihitung poso. Makanya niat puasa Ramadan kudu dilakoni kalau bisa sebelum pukul 1, sebelum ganti hari. Nah kalau ganti hari bagaimana ukurannya waktu itu? Ada nisful lail, ada mu'dhamul lail, ada sulusail. Nah kalau sudah sulusul lail itu sudah masuk pada hari berikutnya. Kan kita sudah menjadi adat. Nek sahur itu kan mesti jam 3 toh, kadang jam 3:30 itu sahur. Bagaimana kalau pada saat itu kita niatkan, tetap sah niatnya. Tetap sah niatnya. Sah niat itu, diniatkan itu sah. Menjadi makruhnya adalah tidak mabit itu. Jadi mengurangi pahala. Apalagi beberapa hal yang dilarang dalam berpuasa. Kalau dilarang, yang menjadi larangan-larangan di saat berpuasa, kok kita lakukan ya menjadi batal puasa itu. Apa yang dilarang dalam sholat itu masuk juga yang dilarang dalam puasa. Contoh makan nggak boleh. Wandilala mari sahur morono selilite wak petik si ono, terus dicokil-cokil ora kena, dikemoni gak kena, disikat ora ucul. Bareng 7:30 kok moro-moro klener
kena ilat ya jadi lebokne kudu dikuwak didokne. Lah nek kadung mlebu ya napa Gus? Lah kadung mlebune niki kron dikadungno apa kadung arepe dhewe? Lah dikadungno ya batal. Nah, itu salah satu contoh makan. Siang-siang misalkan ya pukul 10 siang. Tahu-tahu karena biasa puasa Ramadan itu kan memang hanya setahun sekali. Pas tahu-tahu ada nasi atau ada makanan, lu langsung dimakan. Lupa memang ini. Nah, karena memang lupa, berarti itu katanya Rasulullah, dia sedang diberi makan oleh Allah. Begitu ingat harus dilepaskan. Ya yang di dalam ya sudah, biarkan itu diberi makan oleh Allah. Puasanya tetap sah, jalan terus. Tapi nanti terus nomangan ya batal. Ini yang makan. Bagaimana di saat kita bekerja di siang hari? Ya kita upayakan kalau bisa, wong kita itu 1 tahun disuruh bekerja untuk mengumpulkan uang, menabung persiapan untuk bulan suci Ramadan. Ya dikurangilah. Jangan sampai kita bekerja terlalu diforsir sehingga membatalkan puasa gara-gara makan, gara-gara lapar. Ini nggak boleh. Contoh lagi, di desa-desa itu kan akeh wong panen ngeten niku wong tandur iki musim wong tandur kadang musimnya panen. Pekerjanya minta makan. Kalau pekerjanya itu memang membatalkan puasanya sendiri sejak awal, sampean itu hitungannya jangan menghitung memberi makan. Langsung borongan sak mangane, sak ngombene, sak nandure berapa borongan kerjanya itu. Perkara dia makan atau tidak, puasa atau tidak sudah lepas kita. Tapi kalau siang-siang hari ada tukang sampean mengirim makanan, maka berdosa sampean. Wong ini perintah wajib kok sampean mendukung untuk meninggalkannya. Nah ini sebab perhatian bagi kita semua warga muslim, kalau bisa bulan suci Ramadan bertahanlah. Jagalah puasa ini. Karena 1 bulan puasa ini termasuk tempat lahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan memang asik untuk dipelajari. Tidak hanya untuk dilakukan loh, dipelajari itu juga asik. Bulan suci Ramadan itu kan ada larangan tidak boleh minum. Mengapa tidak boleh minum? Karena memang sudah aturan agama. Kalau pada waktu bulan suci Ramadan di siang harinya dia minum air, maka batallah sholatnya. Lah minum yang dimaksud di sini adalah memasukkan bentuk cair berupa apa saja ke dalam tubuh melalui jalan-jalan yang telah ada di tubuh kita seperti halnya mulut, hidung, mata, telinga, dan farji serta dubur itu. Terutama di bagian dubur ini penting untuk diingat bahwa kalau setelah beol, zaman kalau beolnya di sungai, waktunya cawi atau membersihkannya jangan dimasukkan ke dalam air. Soalnya dalam disor itu mengap-mengap itu mlebu iso nyedot ya. Ya sekiranya memang sudah peret ya dikira-kira peret berarti penutupnya peret ya berarti sudah suci, sudah bersih. Ya dikira-kira sendiri. Terutama orang perempuan, kalau orang perempuan kadang-kadang kalau belakangnya menutup yang depan buka. Kalau yang depan buka yang belakang menutup. Kadang yang depan menutup yang belakang buka. Ini hati-hati kalau setelah beol kemudian mencucikannya pada saat beolnya itu ada di sungai. Kalau beolnya di WC bagaimana di toilet? Ya sama, hati-hati. Karena kadang pancarannya air toilet yang otomatis itu kan kecil itu ya. Cis gitu masuknya itu keras sekali loh itu. Meremel bunang dubur masuk ke dalam ya bisa membatalkan itu. Harus hati-hati.
Kalau masuk minum dalam hal ini minum melalui mulut, ya sangat jelas. Bagaimana kalau sekarang ini pada saat setelah bel kita mensucikannya kemudian lupa kalau ini sedang berpuasa? Ya lupa itu nggak dihitung. Saya ulangi lagi, lupa itu ya ditutup. Setelah lupa ya sudah, begitu ingat ya dilanjutkan puasanya. Nah di saat siang hari kalau bisa di bulan Ramadan ini jangan keramas. Mengapa mandi keramas nggak boleh? Dikhawatirkan ada air masuk melalui telinga, nggak tahu pas mau basuh rambutnya gambior terus masuk. Nah ini disengaja berarti masuknya itu batal puasanya. Kalau suntik bagaimana? Sama-sama memasukkan air. Suntik itu ada tafsil, ada yang menghukumi hukumnya itu batal puasanya jika memasukkan obatnya melalui jalan yang ada masuk ke dalam tubuh. Kalau pori-pori itu kan juga bisa masuk lah, makanya itu tafsil. Yang satu mengatakan itu batal, yang satu mengatakan makruh karena dalil hajat untuk berobat. Itu masuk memasukkan air itu. Ya kategori minum itu. Minum yang memasukkan air ke dalam tubuh itu minum. Mengobati mata, matanya sakit, kemudian pakai obat tetes mata. Enggak boleh. Kan lil hajat itu. Ya dicari waktu yang selain siang hari. Boleh nanti sore, malam hari dan pagi hari sebelum subuh itu mengobati matanya. Kan ada obat sekarang sudah canggih, gak seperti dulu lah. Jadi kata-kata dilarang minum dalam bulan suci Ramadan itu kalau dipelajari di tubuh kita itu metabolisme diatur lebih oleh Allah memang untuk membakar dosa-dosa kita. Makanya kalau bulan puasa semakin banyak keluar keringat itu semakin sehat, tapi harus dijaga. Hati-hati jangan sampai melebihi batas sehingga dehidrasi muncul lemah. Dan ini efek daripada banyaknya air yang keluar dari tubuh tapi kurang masuknya air ke dalam tubuh. Makanya setelah maghrib atau patu takjil itu Rasulullah mensunahkan makan makanan yang manis, ya, minuman yang segar. Malam hari minum yang banyak sehingga untuk persiapan besok siang jangan sampai kita itu haus, karena dahaganya orang puasa ini akan ditukar sama Allah nanti pada saat kiamat atau di akhirat. Nanti banyak orang yang panas dan dahaga, orang yang berpuasa Ramadan dia segar, tidak akan ada rasa dahaga. Maka jagalah jangan sampai tubuh kita, jasad kita yang berpuasa Ramadan termasuki air karena sesuatu hal sehingga membatalkan puasa dan pahalanya. Di bulan suci Ramadan adalah bulan berkah. Sampai-sampai amal ibadah itu ditikelno piro 700 ya. Sedekah itu 1000 menjadi pahalanya 700 tikel. Ditingkatkan, dilebihkan pahalanya double sampai 700. Jadi sedekah 1000 padha karo 700.000. Kalau sedekah 700.000 ya tinggal mengalihkan saja. Begitupun pula amalan ibadah yang lain. Oleh karenanya berebut di saat bulan suci Ramadan memperbanyak amal ibadah, sedekah, amal-amal baik yang mahmudah menambah pahala di bulan suci Ramadan. Tetapi ada yang penting untuk dipelajari dan diingat. Pada saat Rasul Muhammad SAW bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dan beberapa sahabat saat itu menyampaikan kalau suami istri bersenggama di saat bulan suci Ramadan itu luar biasa kalau malam hari.
Apalagi untuk takjilnya berbuka puasa. Wah, tambah nikmat. Tapi perlu dijaga jangan sampai melebihi batas larangan saat setelah sahur. Hati-hati. Sudah tarhim kok sik kate mbuh maneh. Lah nek wis tarhim mbuh maneh iki iso batal posone sampean gara-gara jima. Barang siapa yang bulan suci Ramadan di siang hari pada bulan suci Ramadan menjima istrinya, maka dia didenda. Berat lagi dendanya itu. Yakni harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu bagaimana? Ada solusi bagi yang tidak mampu, yakni memberi makan orang-orang miskin 60 selama 2 bulan. Ada yang pinter menyiasati hukum. Jadi dibatalno dhisik posone. Posone dibatalno dhisik terus marung awan-awan jima. Ya tetap kena itu. Membatalkan puasanya kudunya urutan poso, terus jima ya kena denda pisan. Piro? 2 wulan poso berturut-turut. Bukan berarti dia membatalkan puasa kemudian awan iso sembarang ngono. Dudu ngono ya dhewe-dhewe. Ya enake dhewe gawe hukum ngono. Ya akale akeh. Esuk dibatalno marung awan esuk kumpul bojo. Wong marang mek kumpul kok ngenteni batale poso. Ya malam kan masih ada waktu. Makanya syahwat itu dibakar dengan puasa sehingga syahwat itu menjadi lemah. Puasa itu menguatkan tubuh kita, menyehatkan tubuh kita. Ya kalau malam hari ya luar biasa. Mencetak pada bulan puasa barokahe dadi anake soleh. Soalnya apa? Nyitae pasti rakat. Jadi nilai tambah berkah itu baik, tapi ingat bulan suci Ramadan jangan diganggu hanya karena nafsu. Bagaimana kalau sekarang itu sudah puasa tapi nafsu saya nggak bisa ditahan? Maka bersabarlah, gunakanlah amal ibadah yang lain, membaca Al-Quran atau bersinggungan dengan yang lain. Maksud saya adalah muasyarah dengan handai tolan di masjid atau sendiri di kamar atau di rumah, membaca buku, menulis, mengerjakan yang baik-baik sehingga pikiran kita tidak terfokus di satu masalah, hanya berpikir tentang syahwatul jima. Karena syahwat itu bisa dikendalikan, bisa syahwat untuk mengaji, syahwat mencari ilmu, syahwat membaca. Ya kan masih banyak yang dilakukan. Ya, syahwat itu apa sih saja nih? Syahwat itu bermula dari nafsu. Nafsu bermula dari hawa. Jadi hawa itu mengajak menuju nafsu. Nafsu mengajak menuju ke syahwat. Contohnya kayak gini loh. Aku kepingin mangan, itu hawa. Aku kepingin lunga, itu hawa. Begitu sampean makan, maka terjadilah itu nafsu. Ditanya enak mangane, segone masane. Enak, berarti sudah syahwat. Hati-hati kelewatan. Makanya Gusti Allah itu nggak suka orang yang musrifin, melebihi batas-batas yang ditentukan Tuhan. Jadi jagalah syahwat Anda di siang hari. Lebih baik Anda tidur daripada memandang sesuatu yang menjadikan syahwat birahi itu meningkat atau bangkit. Karena awan-awan umpamane moro-moro metu mani, bagaimana kalau saat tidur siang terus ngipi metu mani? Ya nggak apa-apa, ngipi metu mani, nggak disengaja untuk keluarnya. Tapi kalau disengaja bagaimana? Ya batal puasanya. Ya mengkodok seperti halnya ketika membatalkan puasa itu. Nanti setelah bulan suci Ramadan selesai baru dikodok puasanya. Nah, kalau ngodok puasa itu harus diingat bahwa kalau kemarin puasa kita tanggal berapa? Tanggal 3 misalkan ya. Yang kita batalkan tanggal 3. Maka nanti pada saat bulan Syawal untuk mengkodoni
Gunakanlah pada saat mengkodok puasa Ramadan itu seperti melakukan puasa Ramadan. Walaupun itu tidak di bulan suci Ramadan, ya sama. Jagalah. Apakah harus terawih? Gus, ya nggak usah terawih. Mengkodok posone kan kodok terawih. Itu yang penting dijaga. Syahwat birahi pada siang hari kuatkanlah, jagalah. Maka lakukan sesuatu hal yang untuk mengalihkan perhatian, nyelimurne pikiran lah. Mosok pikirannya awak iku mikir kunu ae, liyane gak ono tah. Tapi memang bahaya karena saat lockdown ini kan lingkungan kita kan hanya itu-itu saja. Nang balik ketemu bojo, nang kamar ketemu anak, nang pawon ketemu anak sing nomor 1, nang pinggir ketemu mantu, bulet ayo. Libidone dhuwur, sawate dhuwur, mangane enak-enak terus ya. Makanya hati-hati ya. Kita semua harus menjaga syahwat kita. Kita ganti dengan syahwat bersedekah, syahwat membaca Al-Qur'an, syahwat untuk melakukan sholat-sholat sunnah dan ubudiyah yang lain. Semoga kita menjadi orang yang diberkahi dalam bulan Ramadan ini.